Film ini dirilis pada tahun 2016 yang menceritakan tentang perjalanan umat manusia menuju ke planet baru untuk memulai sebuah peradaban di sana, yang mana di dalamnya terdapat sebanyak 5.000 penumpang dan 258 awak kapal. Karena perjalanan menuju ke planet baru itu harus menempuh perjalanan selama 120 tahun, para penumpang yang ada di dalam kapal Avalon tertidur di dalam sebuah kapsul hibernasi agar mereka tak menua. Namun seorang pria terbangun terlalu awal dari dalam kapsul hibernasinya, membuatnya harus mencari jalan keluar dari masalah itu. Film dibuka memperlihatkan sebuah kapal luar angkasa bernama Avalon, yang mana tujuan dari kapal luar angkasa itu ialah untuk menuju ke planet baru yang diberi nama Homestead 2. Di dalam Avalon terdapat 258 awak kapal dan 5.000 orang penumpang yang berada di dalam kapsul hibernasi mereka masing-masing. Saat dalam perjalanan, Avalon sempat melewati sekumpulan asteroid dan menabrak salah satu asteroid yang cukup besar. Hal itu mengakibatkan beberapa kegagalan sistem dan salah satunya tak bisa memperbaiki dirinya secara otomatis, membuat salah seorang penumpang bernama Jim dibangunkan dari kapsul hibernasinya. Dikarenakan Jim sudah cukup lama tertidur di kapsul hibernasinya itu, membuat dirinya merasa sedikit pusing akibat efek samping dari hibernasi. Lalu setelah kondisinya sedikit membaik, Jim mulai bersiap untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di Avalon. Akan tetapi, saat itu ia tak melihat satu orang pun. Jim mulai bertanya-tanya di mana semua orang berada, dan kenapa hanya ada dirinya sendiri di kapal luar angkasa sebesar Avalon. Mengetahui ada yang tak beres, Jim mulai berkeliling untuk mencari penumpang lainnya serta memutuskan untuk pergi ke ruangan para awak kapal, termasuk ke ruang kendali pilot. Namun sayang semua awak kapal termasuk pilot Avalon masih tertidur di kapsul hibernasi mereka. Setelahnya, Jim langsung pergi ke sebuah ruangan di mana di sana ia diperlihatkan bahwa perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai Homestead 2 masih harus menempuh perjalanan selama 90 tahun lagi. Ternyata saat itu mereka sudah meninggalkan bumi selama 30 tahun perjalanan. Jim pun mulai menyadari bahwa ia terbangun terlalu awal, yang seharusnya semua orang dibangunkan 4 bulan sebelum mencapai Homestead 2. Mengetahui hal itu, Jim berinisiatif untuk mengirim pesan ke bumi dengan mengatakan bahwa ada masalah pada kapsul hibernasinya yang membuatnya terbangun lebih awal. Namun sayang pesan yang ia kirim itu akan sampai ke bumi dalam waktu 19 tahun dan akan mendapat balasan dari bumi selama 55 tahun lagi. Lalu saat Jim hendak kembali ke kabinnya, ia sempat melihat seseorang yang ada di bar. Akan tetapi orang yang dilihat Jim saat itu hanyalah sebuah robot android penjaga bar bernama Arthur. Jim yang masih kebingungan tentang apa yang terjadi, mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekaligus mencari cara agar ia bisa hibernasi kembali di dalam kapsulnya. Namun sayang usahanya itu sia-sia karena ia tak bisa hibernasi lagi di dalam kapsulnya itu. Selain itu, Jim juga berusaha untuk membuka ruang kendali dengan berbagai cara agar ia bisa membangunkan para awak kapal untuk membantunya. Akan tetapi usaha Jim selama ini sia-sia karena ia masih belum bisa membuka ruang kendali Avalon. Beberapa bulan pun berlalu, lagi-lagi kegagalan sistem kembali terjadi di Avalon. Jim yang menyadari bahwa dirinya akan tua dan mati di Avalon, memutuskan untuk tetap hidup dengan bersenang-senang dan menikmati semua fasilitas yang ada di Avalon. Namun setelah sekian lama hidup sendirian, Jim mulai merasa bosan dengan kehidupannya selama ini. Lalu saat ia tengah berkeliling sekitar, Jim menemukan sebuah ruangan di mana di ruangan itu terdapat sebuah baju luar angkasa. Jim pun langsung memakai baju luar angkasa itu untuk mencoba hal baru dalam hidupnya, yaitu melihat betapa luasnya alam semesta nan indah. Jim yang sudah terlalu lama hidup sendirian sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia mengurungkan niatnya, dan saat ia hendak kembali ke kabinnya, Jim melihat seorang wanita yang sangat cantik bernama Aurora sedang tertidur di dalam kapsul hibernasinya. Jim yang terpesona akan kecantikan Aurora saat itu kembali bersemangat untuk melanjutkan hidup. Selain itu, Jim juga sempat memikirkan untuk membangunkan Aurora dari hibernasinya agar ia tak hidup sendirian lagi. Akan tetapi Jim sempat berpikir jika ia melakukan hal itu akan membuat Aurora menderita karena Aurora harus hidup di Avalon seumur hidupnya. Oleh sebab itu Jim mencoba untuk melupakan semua tentang Aurora. Namun Jim yang sudah tak bisa hidup sendirian lagi membulatkan tekadnya untuk membangunkan Aurora
Aurora dari hibernasinya. Tak berselang lama akhirnya Jim berhasil membangunkan Aurora. Hal itu sempat membuat Jim merasa panik serta kebingungan atas apa yang telah ia lakukan. Setelah sekian lama, akhirnya Jim bisa melihat dan berbicara dengan seseorang. Saat itu Aurora yang masih kebingungan tentang apa yang telah terjadi mulai mengetahui bahwa hanya ada dirinya dan Jim yang terbangun dari hibernasi mereka di Avalon. Jim juga mengatakan bahwa ia sudah terbangun dan hidup sendirian selama 1 tahun lamanya. Dan saat itu, perjalanan yang harus mereka tempuh untuk mencapai Homestead 2 masih harus menempuh perjalanan selama 89 tahun lagi. Hal itu sempat membuat Aurora panik dan berpikir untuk kembali hibernasi di dalam kapsulnya. Namun, Jim menjelaskan bahwa mereka tak bisa hibernasi lagi di dalam kapsul mereka itu yang sudah dirancang khusus untuk digunakan sekali saja. Lalu setelahnya Jim memutuskan untuk pergi ke bar menemui Arthur. Di sana, Jim mengatakan bahwa ia telah membangunkan Aurora dari hibernasinya dan meminta Arthur untuk tetap menjaga rahasia itu selama mungkin dari Aurora. Keesokan harinya Jim mengajak Aurora untuk sarapan bersama di kantin, sekaligus memikirkan cara agar mereka bisa hibernasi lagi. Saat itu Jim kembali menjelaskan bahwa ia sudah melakukan berbagai cara untuk bisa hibernasi di kapsulnya, serta mencoba untuk membuka ruang kendali Avalon. Namun tetap saja semua yang dilakukannya selama ini sia-sia. Mengetahui mereka sudah tak bisa melakukan apapun lagi, Aurora dan Jim mulai menjalani hidup mereka seperti biasa dengan bersenang-senang bersama, membuat mereka berdua semakin akrab. Hingga suatu hari, Jim berniat mengajak Aurora untuk makan malam bersama menggunakan sebuah robot. Tentu saja dengan senang hati Aurora menerima ajakan Jim saat itu. Kemudian mereka berdua mulai bersiap dengan berpakaian rapi untuk kencan pertama mereka. Lalu setelah selesai makan, Jim mengajak Aurora untuk pergi ke sebuah tempat yang pernah ia datangi sebelumnya. Dan di sana Jim meminta Aurora untuk memakai baju khusus yang tersedia agar mereka bisa melihat keindahan alam semesta bersama-sama. Aurora yang terpesona akan keindahan luar angkasa berterima kasih pada Jim karena selama ini ia sudah membuatnya merasa hidup serta melupakan semua masalah yang ada. Sejak saat itu hubungan Aurora dan Jim semakin dekat, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama selayaknya sepasang kekasih. Tak terasa kini sudah setahun lamanya mereka hidup dan menghabiskan waktu bersama. Oleh sebab itu, Aurora mengatakan pada Arthur bahwa sudah tak ada rahasia lagi di antara Jim dan dirinya. Mendengar hal itu, Arthur lantas mengatakan rahasia yang ia jaga selama ini pada Aurora, bahwa Jim lah yang sudah membangunkannya dari hibernasi. Sementara itu di toilet, Jim ternyata berniat ingin melamar Aurora saat itu juga. Namun sayang, Aurora yang sudah tahu rahasia itu membuatnya sangat kecewa. Sekaligus tak percaya bahwa Jim tega membangunkannya dari hibernasi. Aurora pun langsung meminta Jim untuk menjauhi dan tak mendekati dirinya lagi. Sejak saat itu, Aurora sama sekali tak ingin melihat atau bahkan mendengar suara Jim. Akibat perbuatan Jim, ia harus hidup di Avalon seumur hidupnya. Bukan hanya itu, Aurora bahkan sempat berniat ingin membunuh Jim atas perbuatannya. Namun Aurora mengurungkan niatnya saat itu. Jim yang menyesali perbuatannya mencoba menjelaskan kenapa ia membangunkan Aurora serta meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan. Akan tetapi Aurora masih belum bisa memaafkan Jim yang sudah merenggut kehidupan serta mimpinya untuk tinggal di planet baru. Di tengah pertengkaran mereka berdua, kegagalan sistem di Avalon terus-menerus bermunculan. Hal itu menyebabkan banyak kerusakan yang terjadi pada fungsi-fungsi penting di Avalon. Saat itu juga Jim dan Aurora mendengar suara seseorang yang ternyata merupakan salah satu pilot Avalon bernama Gus. Gus yang mengetahui ada yang tak beres pada Avalon mengajak Aurora dan Jim untuk masuk ke ruang kendali yang selama ini Jim coba untuk membukanya. Di dalam sana mereka mencoba mencari apa yang menyebabkan kegagalan sistem hibernasi di kapsul mereka. Namun mereka tak menemukan data apapun tentang kerusakan di Avalon. Oleh sebab itu, Gus memutuskan untuk memeriksa kapsul hibernasi mereka terlebih dahulu. Setelah diperiksa, Gus mengetahui bahwa Jim yang telah membangunkan Aurora karena ia tak menemukan kerusakan apapun pada kapsul Aurora saat itu. Kemudian setelahnya Gus kembali memeriksa kegagalan sistem lain dan bertemu dengan Aurora. Saat itu Aurora meminta Gus untuk melakukan sesuatu pada Jim yang sudah membangunkannya dari hibernasi. Akan tetapi Gus tak memiliki wewenang sama sekali akan hal itu. Lalu saat mereka semua tengah beristirahat, mesin Avalon tiba-tiba mati total, membuat sistem gravitasi tak berfungsi sama sekali. Aurora yang sedang berenang saat itu mencoba untuk menyelamatkan dirinya yang hampir saja meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Jim, Aurora, dan Gus kembali berkumpul untuk memeriksa
apa yang menyebabkan mesin Avalon tiba-tiba mati total sebelumnya. Setelah diperiksa kembali, akhirnya mereka berhasil menemukan bahwa sudah banyak kegagalan sistem yang terjadi di Avalon secara berturut-turut selama 2 tahun terakhir. Mengetahui hal itu, mereka harus secepatnya mencari sumber kerusakan dengan pergi ke ruang mesin Avalon. Karena jika terus dibiarkan, maka Avalon tak bisa melanjutkan perjalanan untuk membawa para penumpang menuju Homestead 2. Lalu saat mereka sampai di ruang mesin, Gus tiba-tiba jatuh pingsan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Gus mengalami banyak gangguan dalam tubuhnya akibat efek samping dari hibernasi. Gus yang mengetahui hidupnya sudah tak lama lagi memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan menggunakan seragam lengkapnya. Sebelum meninggal dunia, Gus meminta Aurora dan Jim untuk saling menjaga satu sama lainnya dengan memberikan tanda pengenalnya agar Aurora dan Jim bisa mengakses seluruh ruangan di Avalon untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Setelah meninggalnya Gus, Jim meminta Aurora untuk membantunya mencari sumber kerusakan di Avalon. Saat dalam perjalanan, mereka sempat melihat Arthur yang juga mengalami kerusakan. Saat itu, Jim terpaksa menonaktifkannya dan langsung pergi ke ruang mesin untuk mencari sumber masalah yang terjadi di sana. Di tengah pencarian mereka saat itu, Jim dan Aurora berhasil menemukan sebuah lubang yang mengarah ke ruang mesin utama. Ternyata serpihan dari asteroid yang menabrak mereka 2 tahun yang lalu itu yang menjadi penyebab kerusakan di Avalon. Kini mereka harus mencari cara untuk memperbaikinya dengan mengganti salah satu sistem yang rusak dengan yang baru. Akan tetapi kerusakan masih terjadi dan semakin memburuk. Saat itu Jim memutuskan untuk keluar dari kapal Avalon, membuka pintu reaktor dari mesin utama yang terbakar, agar api yang ada di dalam reaktor mesin utama bisa keluar. Hal itu harus dilakukan karena jika tidak, Avalon akan meledak bersama dengan semua penumpang di dalamnya, termasuk Jim dan Aurora. Sebelum pergi, Aurora meminta Jim untuk kembali dengan selamat, karena ia tak bisa hidup tanpanya. Kemudian setelahnya Jim langsung memulai rencananya, di mana saat itu Aurora yang kembali masuk ke ruang mesin utama terkena baut yang terpental mengenai lengannya. Sementara itu Jim yang berhasil membuka pintu reaktor di luar meminta Aurora untuk menarik tuas agar api yang ada di dalam reaktor mesin utama bisa keluar. Karena sudah tak punya banyak waktu dan pilihan, mau tidak mau Aurora menarik tuasnya, membuat Jim harus berjuang sekuat tenaganya menahan panas dari api yang keluar dari dalam mesin utama. Tak berselang lama akhirnya rencana mereka itu berhasil. Akan tetapi saat itu Jim terpental setelah menahan panas dari api yang keluar sebelumnya, membuatnya terombang-ambing di luar angkasa dan tak bisa kembali masuk ke Avalon. Mengetahui Jim yang sedang dalam bahaya, dengan cepat Aurora memakai baju luar angkasanya untuk menyelamatkan Jim yang terombang-ambing di luar angkasa. Saat itu Jim sudah putus asa serta meminta maaf pada Aurora atas semua kesalahannya. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya Aurora berhasil membawa Jim kembali ke Avalon. Aurora yang tak ingin kehilangan Jim kembali mencoba untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya itu yang sudah tak bernafas. Dengan menggunakan tanda pengenal Gus, Aurora mendapatkan akses penuh dari semua sistem yang ada untuk menghidupkan Jim kembali. Berkatnya, Jim berhasil diselamatkan. Kemudian setelahnya, saat Avalon sudah kembali berfungsi normal, Jim memutuskan untuk memakamkan jasad Gus keluar angkasa. Lalu setelahnya, Jim mengatakan pada Aurora bahwa mereka bisa hibernasi kembali di dalam sebuah pot yang sebelumnya menyelamatkan nyawanya. Namun hanya ada satu pot saja yang bisa digunakan untuk hibernasi. Oleh sebab itu, Jim meminta Aurora untuk masuk ke dalamnya agar ia bisa hibernasi dan saat terbangun nanti, Aurora sudah sampai di Homestead 2. Aurora pun berpikir jika ia hibernasi, maka dirinya tak bisa melihat Jim lagi dan Jim juga harus kembali hidup sendirian. Setelah perbincangan itu, Jim akhirnya bisa memberikan cincin lamarannya pada Aurora, yang ternyata Aurora juga sudah memilih dan memutuskan untuk tetap tinggal serta hidup berdua bersama Jim seumur hidupnya. Lalu 88 tahun pun berlalu. Akhirnya Avalon hampir sampai ke planet baru mereka, yaitu Homestead 2, di mana saat itu semua awak kapal dan semua penumpang dibangunkan dari dalam kapsul hibernasi mereka masing-masing dan melihat sudah banyak perubahan yang terjadi selama 88 tahun saat mereka masih tertidur. Dan setelahnya film pun selesai. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by
by step. The clock is ticking, but there's no time for me.